Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Juliana Sari dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang khutbah kelas 11 MIA. 1. Memahami pelaksanaan khutbah. A. Pengertian khutbah. Menurut bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu khotobah, yakhtubu, khutubah, yang artinya berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar atau audiens untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Sebab-sebab melakukan khutbah. Yang pertama, merupakan rangkaian dari ibadah tertentu seperti khutbah sholat Jumat. Khutbah Jumat hukumnya wajib dilakukan dan diikuti oleh umat Islam yang melakukan sholat Jumat, karena kedudukan khutbah Jumat menjadi syarat sah sholat Jumat. Yang kedua, adanya fenomena alam tertentu seperti terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. 3. Perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu seperti khutbah nikah. Khutbah ini dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah dengan tujuan untuk membekali kedua pengantin agar mengerti dan mengamalkan tujuan melakukan pernikahan. C. Dalil perintah khutbah. Yang pertama, dalil yang menyatakan bahwa ketika khutbah harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqi'ir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Dalil yang kedua adalah dalil hadis yang menyatakan tentang model khutbah Nabi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam berkhutbah bagi umat Islam. Contoh tersebut menjadi bagian sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam. Contoh tersebut menjadi dalil yang kuat tentang bagaimana Nabi SAW berkhutbah, yaitu An Jabir bin Samurata anna lin nabiyyi khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'ana wa yuzakkirun nas. Hadis riwayat Muslim, yang artinya Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali. Duduk di antara kedua khutbah, membaca Al-Qur'an dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. 2. Ketentuan khutbah. A. Syarat-syarat khutbah. Ada beberapa syarat khutbah yang harus dipenuhi sehingga khutbah menjadi sah dan dapat berjalan dengan baik. Syarat-syarat tersebut mencakup 2 hal, yaitu 1. Syarat khotib. Seorang khotib dalam sholat Jumat, sholat Aidin atau hari raya, dan pada ibadah lain yang memerlukan adanya khutbah, disyaratkan bahwa seorang khotib A. Seorang laki-laki yang balik, berakal dan sehat. B. Menutup aurat dengan pakaian yang rapi. C. Melakukan dengan berdiri. D. Suci dari hadas dan najis. Yang E. Duduk di antara 2 khutbah apabila khutbah dilakukan 2 kali. Yang F. Mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang G. Melakukan rukun khutbah secara berurutan. 2. Syarat materi khutbah. Agar materi khutbah dapat bermakna bagi jamaah, maka materi khutbah perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
Materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi khutbah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, materi khutbah tidak mengandung unsur hasutan kelompok. B. Rukun khutbah. Rukun khutbah artinya sesuatu yang harus dilakukan secara urut oleh seorang khotib yang sedang berkhutbah. Apabila seorang khotib dalam melakukan khutbah tidak melakukan rukun khutbah secara urut, maka khutbah tersebut tidak sah atau batal. Yang menjadi rukun khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kedua, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat nabi, boleh panjang boleh pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, membaca Al-Quran. Contohnya, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, pesan takwa. Memberikan pesan takwa di dalam berkhutbah kepada jamaah merupakan isi dalam berkhutbah. Pesan takwa ini jangan terlalu panjang karena hanya akan menjadi pengantar tidur bagi jamaah. Sebaiknya pesan takwa ini singkat, padat, dan penuh isi. Yang keenam, membaca doa. Rukun khutbah yang terakhir adalah membaca doa. Doa yang umum disampaikan oleh seorang khotib berisi pemohonan ampun atas segala dosa dosa umat Islam yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Contoh bacaan doa sebagai berikut. Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa al anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Yang C, macam-macam khutbah. Apabila dilihat dari keterkaitannya dengan ibadah, khutbah dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khutbah Jumat. Khutbah Jumat artinya khutbah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah Aid. Khutbah Aidin adalah khutbah yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Kedua jenis khutbah ini dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Hukumnya sunnah dan boleh dilakukan sekali khutbah atau 2 kali khutbah. Yang ketiga, khutbah lainnya. Selain khutbah Jumat dan khutbah Aid, ada khutbah lain yaitu khutbah setelah sholat istiqo dan khutbah setelah selesai melakukan akad nikah. Yang D, praktik khutbah. Dalam praktik khutbah ini, bagi peserta didik laki-laki diminta untuk membuat teks khutbah Jumat dan bagi peserta didik perempuan untuk membuat teks pidato dengan ketentuan A. Judul khutbah atau pidato bersifat bebas. Yang B, untuk khutbah harus berisi rukun khutbah. Yang C, untuk pidato memenuhi unsur pembukaan atau adanya mukadimah, unsur isi atau uraian isi pidato, dan unsur penutup berupa kesimpulan. Yang D, untuk khutbah dipraktekkan di masjid atau di musola, sedangkan untuk pidato dipraktekkan di depan kelas. Yang E, ketika masing-masing peserta didik sedang praktik, peserta didik lain mengamati, memberikan komentar atau penilaian. Sekian presentasi saya materi khutbah kelas 11 MIA.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.